Haleluya. Kita buka Kisah Rasul 9 ya. Kisah Rasul pasal 9 kita akan baca ayat 20 sampai 22. Kisah Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 22 kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca 3, 4. Dan segera dia memberitakan Hamasya di sinagoga-sinagoga bahwa dia adalah putra Elohim. Dan heranlah semua orang yang mendengarnya. Dan mereka berkata, bukankah dia ini adalah orang yang membinasakan mereka, yang memanggil nama itu di Yerusalem. Dan dia telah datang ke sini untuk hal ini, yaitu supaya dia dapat menyeret mereka ke hadapan para imam kepala dengan terbelenggu. Namun Saulus semakin dikuatkan dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena mengajarkan bahwa dia adalah Hamasya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kebenaran firman terus dinyatakan untuk kita semakin dikuatkan dan kita mengucap syukur ya beberapa kesaksian yang sudah disaksikan sehingga kita percaya bahwa melalui kesaksian-kesaksian itu iman kita pun semakin boleh bertambah ya. Karena itu saya senantiasa menghimbau apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang terjadi biasa-biasa, dan kau merasakan itu adalah perbuatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya coba disaksikan ya. Disaksikan karena itu bisa menambah iman orang yang mendengarkannya ya. Jadi kita harus selalu juga siap untuk ya dengan bersaksi itu kan kita mewartakan firman. Mewartakan firman untuk hormat kemuliaan Dia. Menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita harus ingat itu ya. Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi yang seringkali terjadi adalah justru anak-anaknya yang meninggalkan dia. Ya, menjauh dari dia. Ya karena menjauh ya otomatis kan seperti yang seringkali diingatkan. Ada dua bapa. Bapa yang baik dan bapa yang jahat. Kita menjauhkan diri dari bapa yang baik. Sadar atau tidak sadar kita mendekatkan diri kepada bapa yang jahat, yaitu si setan ya. Setan itu artinya si jahat ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah bagian daripada proses ketika Saulus, seorang Farisi, seorang yang boleh dikatakan seorang ahli Torah ya, yang dengan sangat giat berusaha untuk membinasakan iman orang-orang yang percaya kepada Yeshua, ya, kepada Yeshua. Ya. Karena mereka menganggap ini ada sesuatu yang berbeda. Ajaran-ajaran Yeshua itu banyak yang menurut anggapan daripada khususnya orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki, ahli-ahli Torah, bahwa Yeshua itu seringkali melanggar ya apa yang Torah katakan, ya. Salah satu yang paling seringkali ditonjolkan, Yeshua itu seringkali melakukan mujizat justru hari Sabat. Ya, itu salah satunya. Ya.
yang membuat mereka, karena mereka berpegang kepada Torah tanpa melihat arti yang sesungguhnya, ya. Dan ya itu seringkali terjadi sampai kepada saat ini juga, orang seringkali salah mengerti ya, seperti beberapa kesaksian tadi kita dengar orang yang mempunyai tadinya percaya kepada Yeshua, atau ya mereka memang masalahnya namanya beda ya. Walaupun sama-sama disebut orang Kristen, tetapi kalau merasakan kesaksian tadi, dan memang saya pernah menjelaskan ya, kalau berdasarkan kitab yang diterjemahkan oleh LAI, memang Tuhan yang ada di dalam kitab yang kita sebut Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu Tuhannya beda. Beda. Nah itu yang sangat-sangat tidak disadari oleh banyak orang-orang yang menyatakan diri pimpinan-pimpinan orang percaya, ya, sehingga itu menimbulkan kegoyahan dalam kepercayaan, ya. Dan ya beberapa kali ya itulah cara Tuhan ya. Tuhan mau memulihkan segala sesuatu, termasuk ya nama Tuhan yang benar itu harus ada di dalam hati dan lidah mulut bibir orang percaya. Dan kita mengucap syukur ya, pada akhir zaman ini mulai terjadi perubahan-perubahan ya. Bahkan kita sudah mulai memakai kitab suci yang berbeda dari di Indonesia ini. Mereka rata-rata memakai terjemahan LAI ya, LAI. Dan ya LAI sekarang sudah mulai banyak perubahan juga. Kalau saya nggak salah tangkap ya, dari yang terbitan tahun 23, mulai banyak nama-nama yang merupakan sesembahan orang lain itu diganti, ya. Tetapi ya masih pakai ya, mungkin masih pakai Tuhan, masih pakai lu siapa namanya, ya. Nah saya mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang benar, bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka yang menamakan diri ya, orang Nasrani atau orang Kristen, dalam kitab suci yang kita sebut kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, itu tidak berubah kalau kita pakai nama yang benar. Kalau pakai nama yang benar, dia tidak berubah. Dan nama itu ya tetap Yahweh. Ya. Tetapi karena di dalam kitab-kitab yang dalam terjemahan LAI itu tidak memakai nama yang benar, ya otomatis orang yang tidak mempunyai dasar iman yang kokoh akan goyah. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita diarahkan. Dan saya pernah menjelaskan bahwa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach itu, Yahweh yang ada di dalam perjanjian yang kita kenal Perjanjian Lama, dan Yahweh yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru, ya tetap Yahweh. Karena firman itu tidak berubah dalam Yesaya 43 ayat 11 yang senantiasa kita, coba aja kita lihat ya, Yesaya 43 ayat 11. Ayat ini kan tadinya menjadi background kita sebelum kita ganti dengan ini. Ya. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Tetapi kalau dengan terjemahan-terjemahan yang banyak dipakai oleh orang Kristen di Indonesia, dulu kok di dalam terjemahan karena nama ini tidak dipakai, apalagi di Perjanjian Baru, mereka tambah bingung. Tetapi kalau itu dikembalikan kepada bahasa aslinya, baru kita bisa mengerti bahwa ya
Yahweh itu tetap Yahweh. Mau di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetap Yahweh. Ya, karena di dalam perjanjian baru itu namanya ya Yeshua. Kalau hanya ngomong Yeshua, ya orang juga nggak ngerti. Tapi kalau ditulis Yod Sin Waw Ayin, Yodnya itu Yahweh. Si jahat itu dia paling takut sama nama itu. Sehingga dia berusaha menghilangkan nama Yahweh. Ya, dan kita melihat di dunia ini boleh saya katakan dia cukup berhasil menghilangkan nama Yahweh. Sehingga yang disembah itu, yang saya tafsirkan banyak nama yang dipakai, yang diterjemahkan oleh si Pontius Pilatus. Dan itu yang dikenal. Ya, padahal nama itu tidak menyelamatkan. Hanya nama Yahweh yang menyelamatkan. Dan di dalam nama Yeshua itu ada nama Yahweh. Karena Yeshua itu dengan ayat ini tadi itu sama. Akulah juru selamat. Yeshua ya Yod Sin Waw Ayin, Yahweh yang menyelamatkan kan sama. Ya, lah itulah kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Memang segala sesuatu ada waktunya. Ya, dan kita melihat ya inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang menamakan diri umatnya sesuai dengan waktunya. Termasuk ayat-ayat yang tadi kita baca itu bagian daripada proses yang Tuhan kerjakan ketika waktunya genap. Ya, maka dia memanggil si Saulus. Ya, si Saulus ini selama ini dia menganggap bahwa dia sudah berada di dalam kebenaran yang sesuai Torah. Ya. Sehingga timbul pengakuan dia, ya. Sebagaimana apa yang dia tulis di dalam kitab Roma pasal ke-10, kita baca mulai ayat 1. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel adalah untuk keselamatannya. Sebab, ya ini kesaksian pertulisannya si Saulus. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenaran sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang taat sama Torah. Tetapi tanpa mengerti dengan benar, tanpa mengenal dengan benar akan kebenaran firman, mereka mau mendirikan kebenarannya sendiri. Tetapi setelah genap waktunya khususnya bagi si Saulus ini, kita sudah belajar kemarin kan, pertama dia bernama Saulus, setelah dia bertemu dengan Yeshua, dia berubah namanya menjadi Paulus, ya. Karena kita tahu berdasarkan arti namanya, ya. Ketika dia bernama Saulus itu berarti ya nama yang besar, nama yang sangat luar biasa, yang punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yeshua dengan cara yang luar biasa, ya, dia merasa bahwa kebanggaannya yang dia miliki selama ini ketika dia bernama Saulus ternyata nggak ada artinya. Akhirnya dengan iman dia merubah namanya itu menjadi Paulus, ya, menjadi Paulus. Nah, ini kita melihat di sini ya cara Tuhan ya untuk merubah sesuatu, merubah manusia khususnya. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Sehingga ketika dia merubah namanya itu kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 13. Ayat ke-9. Tetapi
Saulus yang juga adalah Paulus, ya, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya. Artinya di sini dia mulai merubah namanya sendiri. Ya. Pertemuan dengan Tuhan akan dapat merubah seseorang menjadi sesuai dengan kehendaknya. Ingat ya, Paulus itu ahli Torah. Ya. Dan dia mengakui seperti yang sudah dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat terakhir, dia itu tidak membatalkan Torah. Tetapi dia justru meneguhkan, ya, meneguhkan Torah. Dan dia adalah juga, ya, karena banyak di luar sana kan orang, oh kita bukan mengikuti pengajaran Yesua, tapi pengajaran Paulus. Loh, ya itulah setan ya berusaha untuk mengalihkan. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah peneladanku. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebagaimana aku juga terhadap Hamasia. Ya, dalam terjemahan Lukas, jadilah peneladanku sebagaimana aku juga jadi peneladan Hamasia. Jadi dia benar-benar mengikuti teladan Yesua. Karena banyak di luar sana, oh ada pengajaran Yesua, pengajaran Paulus atau si Saulus. Tidak, Paulus itu dia benar-benar mengikuti ajaran Yesua. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, cara Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu adalah sutradara agungnya. Dia sudah menulis siapa-siapa yang menjadi orang-orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Ya, walaupun banyak orang di luar sana meragukan, padahal itu firman. Ya. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya sangat percaya bahwa Yahweh yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah tahu sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, dia sudah tahu kita ini selamat apa enggak. Kita ini benihnya atau bukan. Kenapa? Dia Maha tahu kok. Dia itu Tuhan yang tahu segalanya karena memang dia yang menciptakan. Ya, itu yang harus kita tanam di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Ya. Jadi Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang Maha tahu. Ya, termasuk ketika waktunya genap, maka dia memanggil si Paulus ini, ya. Atau namanya Saulus sebelumnya, ya. Kita baca Galatia pasal ke-1 ayat ke-15. Namun pada saat Elohim berkenan, Dia yang telah mengkhususkan aku dari kandungan ibuku dan yang telah memanggil melalui anugerahnya untuk apa? Menyingkapkan putranya melalui aku, supaya aku dapat menginjilkan dia di antara bangsa-bangsa. Aku tidak serta-merta berunding dengan darah, daging, dan seterusnya. Ini pengakuan Paulus. Dia percaya bahwa dia itu sejak dalam kandungan ibunya itu sudah dipilih. Dan setelah waktunya genap, cara Tuhan. Ya, saya menafsirkan Saulus ini adalah dari semua rasul-rasul yang ada, dia itu yang boleh saya katakan atau saya tafsir pendidikannya yang paling tinggi. Ya, pendidikan yang paling tinggi, ya. Karena dia itu kan murid si imam besar pada waktu itu, ya. Sehingga dia juga menjadi murid yang paling baik sesuai dengan pengakuannya sendiri. Kita baca mulai ayat 11 coba dari Galatia 1 ini. Aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang telah diberitakan oleh aku
Hal itu bukanlah menurut manusia, ya. Sebab aku bahkan tidak menerimanya dari manusia, juga tidak diajari, melainkan melalui penyingkapan Yeshua HaMashiach. Terus, oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih dalam agama Yahudi, bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya gereja Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi, aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku. Bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi-tradisi leluhurku. Ya, kalau dalam terjemahan saya ini, Lugas, di situ kan agama Yahudi. Di sini kata Yudaisme. Ya, Yudaisme. Nah, kita melihat di sini ini kan relatif dicetak pada waktu yang bersamaan. Ya, seharusnya kan nggak boleh berubah lah. Memang sih kelihatannya kreativitasnya tinggi. ELT 1, 2, 3, 4. Wah, dalam waktu yang hampir bersamaan tapi dilihat isinya loh nih kok nggak sama. Ya. Sama Lugas ini kan termasuk sama karena penerjemahnya sama. Saya tafsirkan sama ya, mungkin 1-2 orang beda anggotanya. Masing-masing ya punya pemikiran, oh bagusnya ini, bagusnya begini, bagusnya begini. Loh, tapi harus dilihat yang benar. Ya kita mengucap syukur lah karena tidak semua orang punya talenta sebagai penerjemah. Tapi jangan engkau mempunyai posisi penerjemah, terus mau menerjemahkan seenak pikiranmu. Sehingga dapat menyesatkan banyak orang, termasuk sebagaimana kesaksian tadi. Karena mereka tidak mengerti dengan benar apa yang diterjemahkan oleh penerbit LAI itu, akhirnya kan menyesatkan orang. Siapa yang salah? Orang-orang itu harus bertanggung jawab sama Tuhan ya, sama Bapak Yahweh. Kau punya talenta tapi engkau tidak berani menerjemahkan sesuatu sebagaimana seharusnya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Paulus atau si Saulus ini dengan cara yang luar biasa. Seorang ahli. Cara Tuhan dipanggil dengan cara luar biasa. Sehingga ketika dia mau pergi menuju ke Damaskus. Ya. Untuk apa? Untuk menganiaya pengikut Tuhan. Di tengah jalan dicegat sama Tuhan. Dengan sinar yang luar biasa yang membuat dia terkaget-kaget. Ya, kita nggak tahu bagaimana bentuk sinar itu. Tapi yang terang dia kaget, dia terlempar. Dia jatuh. Dia nggak tahu dari kuda atau dari kereta. Ya. Kemudian dia dengar suara Tuhan berbicara. Ya. Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Suatu pertanyaan yang luar biasa yang dia dengar, ya, sehingga dari cerita-cerita yang kita baca di sini, ya, sangat luar biasa. Ya, tentunya si Saulus ini kan kaget juga, loh ini siapa ini? Kok dia kenal namaku? Ya, ketika dia bertanya, akulah Yeshua yang kau aniaya. Ya. Akulah Yeshua yang kau aniaya. Nah, itu yang membuat dia langsung terkaget-kaget. Ya. Nah, kita melihat satu proses yang luar biasa. Tuhan izinkan dia. Ketika Tuhan bilang ya bangkit, pergi. Kan dia nanya kan sama Anda. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ini, kan dia bertanya, ya Tuhan apa yang harus aku buat? Tuhan bilang ya masuklah ke kota, nanti akan diberitahu apa yang harus kamu buat. Cara Tuhan yang luar biasa. Ketika dia bangun, dia baru sadar dia buta. Ya, dia buta, dia tidak bisa melihat. Ya. Dan itu satu pukulan yang luar biasa buat dia. Ternyata itulah gambaran sesungguhnya
seorang yang ahli atau orang yang dapat dikatakan ahli Torah. Ya. Ternyata dalam pandangan Tuhan dia itu buta. Dia ahli secara teori tapi nggak ngerti. Ya. Buta sehingga dia melaksanakan Torah itu secara membabi buta. Karena matanya ya gambaran daripada kenapa Tuhan butain dia. Supaya menyadarkan dia bahwa perbuatannya itu ya sesungguhnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Dia melakukan hanya membabi buta. Sesuai dengan apa yang dikatakan Roma 10 tadi. Mendirikan kebenarannya sendiri. Sehingga ternyata itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan dia selama 3 hari dia buta. Dan merasakan firman Tuhan dikatakan selama 3 hari pun dia tidak makan, tidak minum, dia puasa. Ya, dia puasa, dia minta kasih kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan tahu isi hati daripada si Saulus ini. Dia memang mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, sehingga oleh cara Tuhan setelah 3 hari Tuhan kirimkan salah seorang pelayannya yang bernama siapa Ananias untuk melayani si Saulus ini dan kemudian matanya tercelik. Gugurlah semua apa yang menutupi matanya. Ya. Nah, saya percaya itu suatu pelayanan pribadi yang dilakukan Ananias sebagai Saulus. Dia bertobat, ya, kemudian dia dibaptis. Apa ayat-ayat yang tadi kita baca? Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seorang Saulus yang ahli Torah. Dan kita mengimani ketika dia bertobat, ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus dicurahkan baginya. Dan itu bukan saja mencelikkan mata jasmaninya, tetapi juga mata rohaninya. Sehingga dia dengan cepat, dan saya percaya, karena dia ini kan ahli Torah. Ya, ketika dia sungguh-sungguh sudah bertobat, maka terjadilah apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal ke-24. Ayat ke-45. Kita baca coba ya. Lukas 24 ayat 45. Lalu dia atau Yesua membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dia ini kan ahli Torah. Jadi ketika dia sudah bertobat, dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka terceliklah matanya akan semua Torah yang dia kuasai dengan baik. Sehingga dia pasti ingat ketika Tuhan berbicara, ya, di Taman Eden, bahwa keturunanmu, ya, akan kita lihat di dalam Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal 3. Kita baca ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ayat yang pasti dia pertama ingat. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain langsung semua saya percaya terbuka. Ya. Ketika Mose pun menyatakan kepada bangsa ini, ya, bahwa akan muncul, ya, orang yang juga seperti dia. Ini saya menafsirkan apa yang karena kan dia menguasai Torah, ya. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Lukas tadi
Tuhan langsung buka semuanya. Ya, Tuhan langsung buka sehingga dia pun dengan iman mulai bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan, ya. Sehingga saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan, karena matanya dicelikan sedemikian rupa, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dia langsung bergerak untuk melayani Tuhan. Ya, dia langsung bergerak untuk melayani Tuhan. Karena dia langsung ingat semua apa yang tertulis dalam Torah. Termasuk Torah dalam kitab Ulangan pasal ke berapa ini? Pasal ke-18. Ayat ke-18. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Ini langsung ada di dalam roh si Saulus. Dia langsung, karena Tuhan buka. Ingat, Tuhan buka kenapa? Karena dia sudah dibaptis. Maka Tuhan buka semua, termasuk apa yang ditulis dalam kitab Mika. Kita lihat di dalam Mika pasal ke-5. Ya, ayat kedua. Namun engkau, hai Bethlehem Efrata, yang kecil, untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu. Karena bahasanya ya, saya baca terjemahan Lugas ya. Namun engkau, hai Bethlehem Efrata, meskipun engkau kecil di antara pasukan ribuan Yehuda, tetapi darimu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi raja di Israel, yang asal usulnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kita lihat Yesaya pasal ke-14, pasal 7 ayat ke-14. Yesaya pasal 7 ayat ke-14 ya. Ini hanya untuk menyingkapkan, saya percaya semua apa yang tertulis di dalam Tanakh ya, baik itu Torah, baik itu kitab para nabi dan tulisan-tulisan, itu langsung ada di dalam kehidupan. Karena kan dia sudah dicelikan matanya. Karena dia sudah dibaptis, dia sudah bertobat, dia langsung ingat semua firman ini. Ayat ke-14 Yesaya 7. Sebab itu Tuhan sendiri yang memberikan kepada sebuah tanda, lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Ya, sehingga karena dia langsung dicelikkan matanya, saya menafsirkan. Begitu cepat prosesnya, dia langsung bertindak. Ya, sehingga dari ayat-ayat yang tadi kita baca, adapun dalam terjemahan Lukas, adapun Saulus langsung memberitakan Hamasia. Ya, karena dia memang menguasai Torah dengan sempurna, dapat saya katakan dengan sempurna. Karena dia itu yang terbaik dalam angkatannya waktu mereka dalam pendidikan. Ya, di bawah imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Ya, sehingga dengan gampang dia mempraktekkan apa yang memang tertulis. Dia bisa buktikan dengan sempurna bahwa Yeshua itu memang Hamasia. Hamasia yang sesungguhnya mereka tunggu-tunggu. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, dia memang orang pilihan. Ya. Tetapi kita melihat
tabur tuainya tetap terjadi ya. Dia menganiaya bahkan mungkin juga membunuh banyak orang. Ya kan dia cuma disebut menganiaya jemaat segala macam. Ya mungkin juga termasuk membunuh orang. Ya. Tapi dia adalah orang pilihan. Ya. Sehingga di dalam Kisah Rasul pasal 9 ini, dan kalau kita melihat ayat ke-15, namun Tuhan berfirman kepadanya, kepada Ananias yang diutus untuk melayani si Saulus, pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Perhatikan, sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang seharusnya dia derita demi namaku. Jadi apa yang dia lakukan menganiaya jemaat, upahnya dia juga akan menerima berbagai macam aniaya. Dan itu kenyataan. Ya. Tapi kita coba belajar. Ya. Coba belajar bagaimana kehidupan daripada si Saulus ataupun Paulus ini. Ya. Dan berdasarkan kesaksiannya sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Dia nggak perlu lagi belajar dari siapa-siapa. Kan tadi di dalam kitab Galatia jelas dikatakan. Dia mendapatkan langsung dari Yeshua. Dia mendapatkan pewahyuan langsung dari Yeshua. Kita baca lagi ya. Dalam kitab Galatia tadi. Galatia 1 tadi. Ayat ke-11 tadi. 11 dan 12. Aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil atau kabar baik yang telah diberitakan olehku, hal itu bukanlah menurut manusia. Artinya dia nggak diajarin sama siapapun. Berdasarkan pengakuannya ya. Sebab aku bahkan tidak menerima dari manusia, juga tidak diajari. Melainkan melalui apa? Pewahyuan atau penyingkapan Yeshua. Jadi Yeshua sendiri yang menyingkapkan kepada dia. Rahasia-rahasia firman yang sangat luar biasa. Dan dia berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Memang dia ini diutus khusus oleh Tuhan. Ya, berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Orang ini adalah alat pilihanku membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa. Itu yang nomor 1. Kemudian kepada raja-raja. Baru yang ketiga kepada Bani Israel. Nah kalau kita belajari, memang Paulus ini dikhususkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman bagi orang non-Yahudi. Ya. Sehingga ada satu kesepakatan ya antara mereka para rasul. Bahwa Paulus ini dikhususkan untuk memberitakan. Kalau dalam istilah firman Tuhan, orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Dan si Paulus, si Petrus dan sebagainya, itu untuk orang-orang yang bersunat atau orang-orang Yahudi. Ya. Kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Pekerjaan Paulus ini sangat luar biasa. Ya. Kalau ya kita pernah belajar sedikit lah. Di mana Tuhan menyingkapkan melalui wahyu, kitab Wahyu. Ya. Bahwa gereja, kita baca dulu ya. Kita Wahyu pasal ke-1 ayat ke-20.
Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki pelita emas itu, perhatikan. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh gereja. Ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja. Berbicara bintang, berbicara pribadi. Ya. Ketika Yeshua mau lahir, ada bintang yang terlihat. Saya tangkap. Berbicara bintang adalah pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menyinari kegelapan dunia. Ya, kalau saudara suka lihat bintang kan? Ya, kalau lihat bintang, apalagi kalau bintangnya cuma satu, di tengah kegelapan hampir tidak ada pengaruhnya, tetap gelap. Kalau matahari lain, begitu ada matahari, kegelapan langsung hilang. Ya, tetapi kalau bintang, ya bukan saja jaraknya jauh, tetapi itulah gambaran tentang apa yang ditulis di sini. Ada pribadi-pribadi berdasarkan yang kita kenal 7 gereja. Ya, 7 gereja yang memang sudah Tuhan persiapkan dengan 7 pribadi mereka yang Tuhan sudah persiapkan sebagai bintang-bintang. Nah, kalau kita pelajari di dalam kitab Wahyu ini, tidak ada satu gereja pun yang ada di Israel. Semuanya ada di luar Israel. Dan kita bisa menafsirkan atau saya menafsirkan bahwa apa yang tertulis di sini khususnya dimaksudkan untuk orang non-Yahudi. Ya, walaupun tidak semua, tapi sebagian besar. Yang namanya gereja-gereja ini pasti orang Yahudi. Ya. Di dalam gereja Efesus, gereja yang pertama, sampai gereja yang ketujuh zaman saudara dan saya sekarang, gereja Laodikia. Masing-masing ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bintang-bintang yang memancarkan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Ya. Dan saya percaya sebagaimana tertulis bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya. Dan itu bukan hanya asal ngomong aja keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebagaimana tertulis kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-4 ayat ke-22 kita lihat ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena apa? Keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau dia bilang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, maka itulah yang harus terjadi. Dan apa yang dia katakan kepada bangsa ini, kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-60 ayat 1. Ya. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Ini perintah Bapa Yahweh bagi bangsa Israel. Untuk menjadi terang. Untuk menerangi bumi yang dikuasai oleh kegelapan. Yang dikuasai oleh si jahat. Sehingga mereka yang menamakan manusia-manusia ciptaan Tuhan. Yang benar-benar milik Tuhan. Dari benih Tuhan. Waktu Tuhan mereka melihat terang ini. Untuk memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Ingat ya, dunia ini kan berdasarkan 1 Yohanes pasal ke-5. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Di dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Ya. Tuhan mencari jiwa-jiwa yang memang sudah campur aduk. Ya, kita sudah belajar tentang ada 2 benih di tengah dunia ini.
Nah, Tuhan sedang memanggil mana yang benar-benar milik Dia, yang harus Dia selamatkan. Dan Dia punya cara untuk memanggil orang pilihannya. Ya, karena itu khususnya untuk bangsa di luar Israel. Merasakan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Ya, Tuhan menempatkan bintang-bintangnya untuk 7 zaman gereja. Dan saya menafsirkan. Karena Yohanes tadi menyatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka bintang yang pertama itu harus orang Yahudi. Nah, saya percaya bintang yang pertama itu adalah si Paulus ini. Paulus inilah yang diperintahkan Tuhan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadikan mereka muridku. Ya. Nah, kita melihat kan. Memang suatu perbuatan yang luar biasa. Tuhan lakukan kepada mereka yang adalah anak-anak Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kita melihat bagaimana Paulus ini bekerja untuk menyelamatkan orang-orang pilihan. Sehingga ketika dia sudah dipanggil, dia cepat langsung bertindak. Dia bertindak, dia tidak menghadap rasul-rasul, tidak. Karena dia sudah punya modal. Bisa ditangkap maksud saya. Dia itu adalah memang sudah ahli Torah. Ya, dia sudah ahli Torah. Karena itu saya menafsirkan ketika dia sudah dibaptis, apa yang dikatakan Lukas tadi, dia langsung celik. Dia langsung tahu apa yang tertulis dalam Tanakh, berbicara Torah, berbicara kitab Nabi, berbicara catatan-catatan orang kudus. Langsung ada semua, terbuka matanya celik. Dengan modal itu dia mulai bertindak. Dia langsung kan tadi, dia langsung pergi karena dia tahu dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan nama yang tadinya dia berusaha untuk membinasakannya. Tetapi pertemuan dengan Tuhan membuatnya berubah 180 derajat. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kita melihat di sini, ya. Cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, saya juga menafsirkan. Ya. Bangsa Israel itu memang bangsa pilihan Tuhan. Ya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia keturunan dari Sarah. Tetapi Abraham ini kan punya 2 istri yang lain kan. Hagar dan Keturah. Loh, ini tetap benihnya Abraham. Dan kita lihat sangat luar biasa pekerjaan Tuhan yang banyak orang juga tidak menyadari. Tuhan mengkhususkan Paulus ini untuk memberitakan kebenarannya bagi orang di luar Israel. Loh, siapa yang pertama dia beritakan? Kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ini, ayat ke-17 sajalah. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku. Tetapi apa? Aku pergi ke tanah Arab. Dan kembali lagi ke Damaskus. Kelihatannya kan sepele. Bagi saya nggak sepele. Kenapa dia ke Arab? Karena di Arab sana banyak keturunan Abraham.
Bukan dari Sarah, dari dua yang lain. Bisa ditangkap? Dan kadang-kadang saya berpikir, ya, ada kepercayaan lain yang mirip-mirip dengan kita, yang berasal dari daerah ini, ya. Saya menafsirkannya ini kemungkinan besar karena Paulus. Dan itu sekarang termasuk pengikutnya banyak. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Dari tanah Arab sana. Ngerti kan? Siapa yang dimaksudkan? Ya. Tetapi kita melihat ini kelihatannya, bagaimana? Kamu berapa 10-20 tahun yang lalu kelihatannya mustahil untuk berita Injil yang dahulu pernah masuk. Abad pertama nih. Ya, zaman-zamannya si Paulus. Dia pernah masuk ke sana. Jadi Injil itu sudah diberitakan di sana. Di Arab. Siapa? Paulus yang memang dikhususkan untuk itu. Ya. Tetapi dengan perubahan waktu sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Ya. Injil yang diberitakan Paulus ini seolah-olah hilang, diganti dengan kepercayaan yang lain. Nah, kita kan boleh nafsir. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, di tempat-tempat itu dulu nggak ada satu gereja. Nggak ada satu gereja. Tapi sekarang ada beberapa gereja yang memang disupport sama pemerintah. Dibangun tempat-tempat ibadah, dibangun sama pemerintah. Kenapa? Karena di situ juga banyak keturunan Abraham. Bisa tanggap? Bahkan ya saya dapat berita-berita gitu kan. Ada salah seorang pangeran dari mana, dari Arab itu, Kuwait apa mana. Ya. Itu bukan sesuatu hal yang mengherankan, tidak. Karena di sana itu memang masih banyak keturunan Bapak Abraham. Dunia berusaha mencegah. Tapi siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan? Gak ada. Ya. Walaupun ya sesuai kesaksian tadi kan. Ada orang yang percaya malah berbalik. Heran? Enggak heran. Saya enggak heran. Kenapa enggak heran? Karena ada tertulis. Yang terdahulu akan jadi kemudian. Yang kemudian jadi terdahulu. Nah, itu kan terjadi. Kenapa bisa lari? Karena tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya mengandalkan kitab suci yang diterbitkan oleh LAI. Dulu kan namanya orang Kristen. Kalau bukan dari LAI. Itu gak bener lah. Bagaimana? Itu ya dulu juga anggapan saya begitu. Dulu saya menganggap dulu ya masih muda-muda lah ya, bahwa yang menerjemahkan itu nggak mungkin salah. Dulu saya beranggapan seperti itu. Tetapi setelah kita mengerti dengan benar, ternyata banyak salahnya atau tidak tepat penerjemahannya. Tetapi karena Tuhan memberikan kita hikmat, jangan mengandalkan satu buku. Kalau kau bisa bahasa daerah, cari di dalam bahasa daerah kadang-kadang lebih tepat ya. Saya pernah mendapatkan itu soalnya. Waktu saya seling keliling-keliling kan, ada satu ayat, saya lupa dari mana. Terus saya bilang coba, kebetulan memang di GKJW sana. Saya bilang coba kita bahasa Jawanya apa? Baca Pak. Oh iya benar Pak. Menurut bahasa Jawa kayak begini. Tidak sama dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, kita juga mempunyai banyak ya terjemahan-terjemahan dari bahasa-bahasa asing. Ya yang gampang lah bahasa Inggris lah.
Kalau di luar negeri sana kan siapa yang bisa bahasa Ibrani, menguasai grammar, menguasai tata bahasanya, silakan kalau kamu baca, menerjemahkan. Dan itulah saya memperoleh satu anugerah. Ya, ketika kami ada di luar sana, kita bisa mendapatkan buku-buku ini. Paling sedikit ini boleh menjadi landasan bagi saya supaya saya mempunyai pegangan yang lebih kuat. Berdasarkan terjemahan-terjemahan yang diterjemahkan oleh berbagai macam orang. Kan macam-macam orang terjemahannya bisa beda-beda. Ya. Tetapi dari begitu banyak terjemahan kita bisa mengambil satu kesimpulan, ada garis merahnya. Ini yang tepat. Ya. Dan tidak bertentangan dengan yang lain. Karena firman Tuhan itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau dia bertentangan, kita berdoa minta kemurahan Tuhan dan dia akan berikan kita jalan keluar. Ya, dan itu kan saya sudah perkenalkan khususnya doa yang diajarkan Yeshua. Ya, saya tidak tahu lah, tetapi yang mungkin di Indonesia ini satu-satunya gereja yang doa yang seperti itu ya kita. Karena yang doa yang diumum di luar sana, ya, itu ada yang bertentangan dengan kitab Yakobus. Nah, saya mengucap syukur bukan dari satu kitab suci, tetapi dua kitab suci, dua kesaksian cukup. Itu yang menguatkan saya berani memperkenalkan, saya berani mempertanggungjawabkan atas dasar buku-buku ini. Ya. Sehingga dengan demikian kita semakin dibawa kepada kebenaran yang sejati. Bentang yang pertama yaitu Paulus berusaha memberikan pengajaran. Dia tidak mendapatkannya dari manusia berdasarkan apa yang tertulis. Tapi dia langsung mendapatkannya dari Tuhan. Yesus yang memilih dia. Yesus yang buka. Kenapa dia buka? Ini anakku. Bagi anak dia buka. Dan kita mendapatkan kasih karunia. Dari pembukaan-pembukaan itu kita boleh belajar semakin dalam. Dunia memang tidak menyukai sehingga dia berusaha menyesatkan orang. Terlebih yang separuh-separuh. Yang masih menginjakkan kakinya satu untuk dunia. Satu untuk Tuhan. Ini yang paling gampang diplesetin. Ya. Dan itu memang yang terjadi. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang mempunyai pendirian. Karena keselamatan yang seringkali diberitakan dari tempat ini adalah urusan pribadi. Kalau kita mau selamat, tempatkanlah dirimu pada pijakan yang benar. Bukan berdasarkan hikmat manusia. Tapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana yang Paulus katakan. Aku menerimanya bukan dari manusia. Aku tidak diajari oleh manusia. Tapi aku dapat dari Bapa Yahweh sendiri. Dari Yeshua yang telah memanggil aku. Sejak dalam kandungan ibuku. Ketika waktunya genap, aku bertindak, aku keluar. Aku dicelekkan langsung mataku. Dan aku berani bertindak untuk mewartakan kebenaran yang sejati. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya boleh ya berkoar-koar seperti ini. Tetapi kan masing-masing belum tentu bisa menerimanya. Karena itu saya mengajarkan baik kita yang di sini dan kau yang di luar sana. Cek apa yang dikatakan. Kalau mungkin ini ragu, cek dengan terjemahan yang lain. Kalau kita hanya mengandalkan ELT, ya sudah. ELT 1, 2, 3, 4 aja macam-macam. Padahal waktunya bersamaan. Kalau waktunya beda mungkin 10 tahun ya oke lah. Saya juga nggak ngerti apa alasannya kok cepet banget ELT 1 sekarang udah ELT 4 kan. Mungkin sebentar lagi 5. Ya. Nah ini kita harus benar-benar belajar
Ya, karena kalau kita mau selamat, kalau nggak mau selamat ya acuh aja. Ya, karena kan banyak orang seperti itu. Ya, kadang-kadang orang berpikir, daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk ibadah, kalau di luar sana kan sudah jadi duit, betul nggak? Sudah jadi duit. Lah orang-orang seperti ini nanti kalau sudah di rumah sakit, apalagi di ICU, baru ingat Tuhan. Kalau Tuhan ingat sih nggak apa-apa. Kalau Tuhan nggak ingat, karena bukan Tuhan nggak tahu, tapi kau tinggalkan Tuhan. Kan banyak orang berjanji-janji. Oh, pokoknya saya ibadah. Saya berkali-kali mengingatkan kita semua. Kesetiaan itu diukur dengan waktu. Ada yang setia sebulan, ada yang setia setahun, 10 tahun. Terus itu yang kita harapkan setia selamanya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Kalau dia menyadari kesetiaan itu mempengaruhi apakah kita selamat atau enggak. Ya kan karena kadang-kadang orang berpikir lain kan. Aku nggak ibadah aja berkatnya banyak. Loh, kenyataan seperti itu kan. Berkatnya banyak kok. Ya. Daripada ibadah nggak ada duitnya. Malah ngeluarin duit. Tetapi nanti ketika engkau sudah tidak berdaya lagi, baru ingat, aduh. Ya mudah-mudahan belum terlambat. Kalau udah terlambat ya kita mengucap syukur ya. Kadang-kadang saya hanya kasihan aja. Kasihan karena anak-anak Tuhan tadinya kepengen maju. Pernah saya ada orang-orang yang ngomong kan. Pak, saya kepengen tahu firman gini. Ya bergaulah dengan Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan setelah berjalannya waktu, bukan semakin dekat, ya semakin jauh. Ya, semakin jauh ya semakin gak kenal. Ya. Ada orang yang berpendapat, ya daripada buang-buang waktu begini ya di luar lah banyak dapat duit. Ya. Tetapi jangan heran akan ada waktunya. Sesuai firman Tuhan. Ya, pada akhir zaman banyak orang yang meninggalkan iman. Ya, meninggalkan iman. Ya karena pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya katakan tadi. Kita baca 1 Timotius pasal keempat. Ayat 1. Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, beberapa orang akan berpaling dari iman karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh-roh jahat. Nah, ini kan terjadi. Ya. Kenapa? Karena dunia menawarkan sesuatu yang bagi daging memang sangat memuaskan. Ya, tetapi ada tertulis kalau kita mencintai dunia berarti membawa diri kita menjadi musuhnya Tuhan. Ya. Karena semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan. Bahkan dikatakan matikanlah semua kedagingan. Nah, ini kan terjadi peperangan, ya. Selama hidup nggak apa-apalah. Kalau mati ya paling mati. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi kita melihat ini ya jangan sampai kita manusia di dunia sekarang sudah susah. Yang akan datang pun dibakar habis-habis. Dibakar apinya tidak mati-mati. Ya.
Loh itu kan jelas-jelas Tuhan sudah katakan. Dan Tuhan sudah mengingatkan keselamatan itu urusan pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan memberitakan kepada kita semua, ayo kita bergandengan tangan, kita maju. Ya, jangan buat tawaran dunia itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak melarang kita bekerja ya. Tetapi jangan pekerjaan itu membuat kita lepas dari Tuhan. Bekerja itu harus karena ada tertulis. Orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Tetapi jangan pekerjaan membuat kita lupa sama Tuhan. Kita harus ingat bahwa engkau berhasil dalam pekerjaan karena Tuhan. Segala sesuatu yang baik ya berdasarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Jadi kita harus ingat itu, jangan sampai kita lupa. Kita lihat satu ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Jadi kalau kita berhasil, jangan banggain diri itu karena aku. Bukan. Itu semua dari Tuhan. Ya. Itu semua dari Tuhan. Ya. Karena itu puji Dia. Jangan bilang, oh, aku hebat nih. Tuhan sentil sedikit. Saraf kita ini aja disentil dikit sama Tuhan. Cet. Sudah. Berdiri begini. Meleler gini. Loh. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Dia akan pelihara kita. Kita jauh dari Dia. Kita dekat dengan setan. Setan itu hanya punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Setan tidak akan memberi yang baik. Tetapi Tuhan kalau Dia beri baik, ya, untuk kebahagiaan kita. Karena itu jangan kita lupa kalau hidup kita berhasil, hidup kita diberkati. Jangan kira itu karena kau hebat, bukan. Sadarlah, firman Tuhan tidak berubah. Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Karena itu mengucap syukur sama Dia. Orang seperti Paulus yang jahat. Ketika dia bertemu Tuhan. Dia berubah. Apakah ada di antara kita sejahat Paulus? Paulus saja bisa berubah. Pertemuan dengan Tuhan. Membuat orang berubah supaya selamat. Mose itu pembunuh. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Bahkan kesaksian firman. Mose adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh bumi. Seluruh bumi ya, bukan hanya di Mesir, bukan saja di Israel, di seluruh bumi. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. 4 mata, face to face. 40 hari, 40 malam. Ngomong sama Tuhan. Tuhan menghendaki kita pun seperti itu. Bergaul dengan Tuhan. Bagaimana? Baca firman. Ya, karena bagaimana bergaul dengan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ada tertulis. Pada mulanya firman itu bersama Tuhan. Firman itu sendiri adalah Elohim. Jadi kalau kita baca firman, percayalah bahwa engkau bergaul dengan Tuhan. Belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Belajar mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Sehingga hidup kita kalau kita melakukan seluruh kehendak Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Apapun yang dikatakan.
apapun yang kita lakukan. Sebagaimana Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, 3. Kalau kita memeditasi firman Tuhan siang malam, apapun yang kita buat berhasil dan menghasilkan. Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan kekal. Dan firman Tuhan tetap berlaku sampai saat ini. Bahkan selamanya. Bahkan dia berkata, langit bumi boleh lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.